Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yaitu sistem informasi karyawan dan sistem informasi restoran. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri Niwayan Tangkas Maharani dengan NIM 21150511016. Selanjutnya, Dengan saya sendiri yaitu Dimas Pramesta dengan NIM 2115251011. Dan saya sendiri yaitu Komang Doni Kusuma dengan NIM 21150510118. Dan terakhir saya Dharma Putra Purba dengan NIM 21150511022. baik, setelah perkenalkan diri selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi karyawan. Untuk rekan saya dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas daftar karyawan. Di mana di sini sebuah program Java yang mendefinisikan sebuah kelas yang disebut daftar karyawan. Dalam sebuah paket yang disebut data karyawan, kelas ini berisi sebuah metode konstruktor yang disebut daftar karyawan, yang merupakan jenis metode khusus yang dieksekusi ketika objek dari kelas tersebut dibuat. Kelas ini memiliki beberapa variabel. Yang pertama nama, variabel bertipe string yang digunakan untuk menyimpan nama karyawan. Yang kedua nick, variabel bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan nick karyawan. Yang ketiga gaji, variabel bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan gaji karyawan. Yang keempat total gaji, variabel bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan total gaji semua karyawan. Yang kelima ID merupakan variabel bertipe string yang digunakan untuk menyimpan ID karyawan. Dan di sini memiliki beberapa metode seperti getName, getNama, yang dimana metode ini digunakan untuk mengambil nilai atribut nama dari objek yang digunakan untuk memanggil metode ini. Nilai yang diambil dikembalikan dalam bentuk tipe data string. Yang kedua ada set nama, di mana metode ini digunakan untuk mengatur nilai atribut nama dari objek yang digunakan untuk memanggil metode ini. Nilai yang akan diset diterima dalam bentuk parameter bertipe string. Yang ketiga getNick. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai atribut nick dari objek yang digunakan untuk memanggil metode ini. Nilai yang diambil dikembalikan dalam bentuk tipe data integer. Yang keempat, setNick. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai atribut nick dari objek yang digunakan untuk memanggil metode ini. Nilai yang akan diset diterima dalam bentuk parameter bertipe integer. Yang kelima, getGaji. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai atribut gaji dari objek yang digunakan untuk memanggil metode ini. Nilai yang diambil dikembalikan dalam bentuk tipe data integer. Yang keenam, setGaji. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai atribut gaji dari objek yang digunakan untuk metode ini. Nilai yang akan diset diterima dalam bentuk parameter bertipe integer. Yang ketujuh, get total gaji. Metode ini digunakan mengambil nilai atribut total gaji dari kelas daftar karyawan. Nilai yang diambil dikembalikan dalam bentuk tipe data integer. Yang kedelapan, set total gaji. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai atribut total gaji dari kelas daftar karyawan. Nilai yang akan diset diterima dalam bentuk parameter bertipe integer. Yang kesembilan ada getID, di mana metode ini digunakan mengambil nilai atribut ID dari objek yang digunakan untuk mengambil metode ini. Nilai yang diambil dikembalikan dalam bentuk tipe data string. Dan yang terakhir, setID. Metode ini digunakan mengatur nilai atribut ID dari objek untuk memanggil metode ini. Nilai yang akan diset diterima dalam bentuk parameter bertipe string. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan input data.
Kode ini mendefinisikan sebuah program Java yang berisi sebuah kelas yang disebut input data. Kelas ini berisi beberapa metode yang menggunakan yang pertama yaitu ada package data karyawan. Di sini menunjukkan bahwa kelas ini berada dalam sebuah paket yang disebut dalam data karyawan. Yang kedua ada input java.util.scanner. Di sini menjelaskan bahwa mengimpor kelas scanner dari perpustakaan Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Yang ketiga ada import java.util.vector yang berisi mengimpor kelas vektor dari perpustakaan Java yang merupakan jenis koleksi yang dapat menyimpan sekelompok objek. Yang selanjutnya terdapat kelas yang berisi beberapa metode, yaitu yang pertama yaitu ada menu utama. Metode ini menampilkan menu untuk pilihan pengguna yaitu data karyawan yang dan mendorong pengguna untuk memasukkan nomor pilihan mereka. Yang selanjutnya ada data karyawan. Jika pengguna memilih satu, metode ini menampilkan menu lain untuk mengelola data karyawan, yaitu lihat data karyawan, tambah data karyawan, edit data karyawan, hapus data karyawan, dan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang input data karyawan, di mana pada bagian input data karyawan merupakan function yang digunakan untuk menginput data karyawan. Di mana di sini dijelaskan ada scanner scan yang digunakan untuk mengambil inputan dari karyawan, ada variabel integer nick, ada variabel integer gaji, dan string nama yang merupakan variabel. Dan di sini di system out diprintkan ID karyawan, lalu diambil inputan dari karyawan yang dimasukkan ke dalam variabel ID. Begitupun selanjutnya di mana di print out nick karyawan dan diambil inputan dari user dan disimpan ke dalam variabel nick. Lalu setelah itu di print out nama karyawan dan diambil inputan dari user dan disimpan ke dalam variabel nama. Selanjutnya ada di print out gaji, lalu diambil inputan dari user dan disimpan ke dalam variabel gaji. Setelah itu semua inputan dari user kita simpan, kita masukkan ke dalam new karyawan, sebuah objek di mana dia berisi parameter ID, nama, nick, dan gaji, lalu disimpan ke dalam variabel K. Lalu disimpan variabel K ini ke dalam sebuah vektor. Selanjutnya ada function update data karyawan, di mana ini digunakan untuk mengupdate data dari karyawan. Program pertama yang dijalankan ialah memprint data, di mana nanti akan terlihat memunculkan sebuah data-data yang sudah ada pada data karyawan. Lalu nanti user akan memilih jika sebelumnya akan terdapat condition if else, di mana jika data karyawan masih 0, maka nanti akan keluar println belum ada data dan tekan enter untuk lanjut. Jika terdapat data ke data karyawan, maka nanti akan keluar masukkan ID karyawan yang akan diubah, lalu kita akan mengambil inputan dari user dan disimpan ke dalam variabel ID. Kemudian di sini ada variabel nick, gaji, dan string nama. Lalu kita sama seperti menginputkan, kita meminta lagi data dari user, kita simpan ke nick, ke nama, dan ke gaji. Lalu kita gunakan for each di sini, kita ambil setiap K dari setiap vektor yang ada di karyawan. Jika ID yang dimasukkan user itu sama dengan ID yang ada di karyawan, maka kita hilangkan dulu data tersebut, data yang sesuai ID tersebut, lalu kita tambahkan lagi data yang baru sesuai inputan dari user. Lalu kita buat sebuah variabel tadi namanya penanda, di mana dia bernilai awal 0. Setiap dia menemukan ID-nya sama, maka penanda itu bernilai 1. Jika ID-nya
Jika si ID tidak sama, maka penanda masih nol. Nah, di bawah ada kondisi jika penanda masih nol, maka akan keluar perintah karyawan tidak ditemukan dan tekan enter untuk lanjut. Selanjutnya ada function hapus data karyawan, di mana di hapus data karyawan ini sama seperti tadi akan memunculkan data-data dalam karyawan menggunakan print data. Ada function juga, ada condition if else, di mana jika data karyawan kosong maka akan keluar tulisan belum ada data dan tekan enter untuk lanjut. Jika data karyawan itu ada, maka sama seperti update, akan keluar masukan ID karyawan yang akan dihapus. Maaf, ini salah. Lalu disimpan ke variabel ID. Kita gunakan for each untuk mencari setiap ID yang ada. Jika ID yang dimasukkan user itu sama dengan ID yang ada di data karyawan, maka penandanya kita jadikan 1. Lalu kita gunakan ini k.vkaryawan.remove untuk meremove data dari karyawan. Jika penandanya masih 0 atau jika tidak ditemukan ID yang sama dengan ID yang ada di karyawan, maka akan keluar println karyawan tidak ditemukan. Selanjutnya ada function data gaji, di mana data gaji ini akan memunculkan semua total gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan. Di mana di sini ada println, yang pertama ada integer pilihan, lalu ada println yang mengoutputkan total gaji yang harus dibayarkan sebanyak Rp plus dia mengambil total gajinya itu dari kelas karyawan dengan function get total. Lalu di sini setelah memunculkan total gaji, lalu ada println 0 kembali dan input. Di sini kita ingin mengambil inputan dari user, lalu disimpan ke dalam variabel pilihan. Jika pilihannya 0, maka kita kembali ke menu utama. Tapi jika tidak 0, maka dia kembali ke data gaji lagi. Selanjutnya yang terakhir ada function print data yang digunakan untuk memprint semua data dari karyawan. Di mana di sini ada condition if else, jika karyawan datanya masih 0, maka nanti akan keluar println tidak ada data. Tetapi jika ada datanya, maka akan keluar ID, nama karyawan, NIK, gaji yang diambil dengan menggunakan for each. Setiap data karyawan akan diambil dari vektor k.getID, get nama, get nick, dan seterusnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke rekan saya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada kelas karyawan. Nah, pada kelas karyawan merupakan inheritance daripada kelas daftar karyawan. Nah, di mana di sana diwariskan penurunan variabel nama, nick, total gaji, dan ID. Nah, kelas ini menggunakan library vector untuk menyimpan data karyawan dan memiliki vektor yang digunakan untuk menyimpan objek karyawan. Nah, kelas ini juga memiliki metode konstruktor karyawan dengan string ID, string nama, integer nick, dan integer gaji. Nah, digunakan untuk membuat objek karyawan dan menyimpan data nama, nick, gaji, dan ID karyawan. Nah, program ini menyimpan data karyawan menggunakan vektor dan mengatur untuk mendapatkan data karyawan seperti ID, nama, nick, dan gaji, mengubah dan menghitung total dari karyawannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada main programnya, di mana kode ini mendefinisikan sebuah program Java dengan kelas yang disebut main seperti biasa. Nah, kelas ini tidak memiliki variabel instance, hanya memiliki sebuah metode yang bernama main. Nah, metode main ini merupakan metode yang akan dijalankan pertama kali ketika program dijalankan. Nah, pada metode ini akan memanggil metode menu utama yang terdapat pada kelas input data. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan menu awal yang dijalankan.
Nah, program memungkinkan user untuk memilih data karyawan atau total gaji untuk karyawan di program ini. Nah, berikut saya akan mendemonstrasikan dari program sistem karyawan. Gitu buat tadi. Nah, kita akan merun programnya. Nah, di sini terdapat output selamat datang di sistem informasi karyawan. Nah, kita bisa memilih dua pilihan, yaitu yang pertama ada data karyawan, yang kedua ada total gaji untuk karyawan. Nah, yang pertama saya akan input atau pilihan pertama yaitu data karyawan. Nah, di mana terlebih dahulu saya akan menambahkan data karyawannya untuk nantinya bisa dilihat, diedit, dan dihapus. Nah, coba saya pilih kedua, yaitu akan muncul, kita akan menginputkan ID karyawannya. Nah, coba saya inputkan dengan nomor 001. Nah, nick karyawan ini merupakan nomor induk dari karyawan. Nah, coba saya inputkan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada nama karyawan. Dan terakhir ada gajinya. Nah, coba saya enter kembali. Nah, kita akan masuk kembali ke pilihan kelola karyawan. Nah, kita juga bisa dapat memilih menu kembali. Nah, coba saya pilih pilihan nomor 1, yaitu melihat data karyawan. Nah, data yang kita inputkan tadi itu sudah ditampilkan atau sudah masuk di data karyawan, itu dengan ID, nama karyawan, nomor induk karyawan, dan gajinya. Nah, untuk menjelaskannya kembali atau untuk memperjelas kembali, saya akan tambahkan data karyawannya. Nah, coba saya inputkan ID-nya itu dengan 002. Nama karyawan ada 678. Dan nama karyawannya itu gajinya. Oke, coba saya lihat kembali data karyawannya. Nah, data yang kita inputkan tadi dengan karyawan nomor 2 ini itu sudah masuk atau sudah ditampilkan ya di pilihan nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap C-Rudinya. Nah, tahap C-Rudinya itu ada di pilihan nomor 3 dan nomor 4. Nah, coba kita edit data karyawan yang sudah kita inputkan tadi. Misalnya kita pilih nomor 3. Nah, di sana dapat output atau perintah untuk masukkan ID karyawan yang akan diubah. Nah, misalnya saya akan mengubah ID dengan nomor 1. Nah, ubah data karyawan, misalnya kita akan mengubah nick karyawannya menjadi 54321. Nah, nama karyawannya kita ganti, kita tambahkan misalnya dengan nama lengkap. Selanjutnya gajinya kita tambahkan misalnya. Nah, jadi data karyawan dengan ID 001 itu otomatis akan terupdate. Nah, coba kita lihat kembali. Kita lihat data karyawannya. Nah, ini ID dengan 001 ini sudah kita update. Yaitu dengan nama karyawan itu nama lengkap, gajinya juga kita sudah update menjadi 2 juta. Nomor induk karyawannya juga sudah saya update tadi. Nah, yang terakhir ada pilihan yang keempat, yaitu mengenai hapus data. Nah, pada hapus data ini kita akan diperintahkan untuk masukkan, maksudnya di sini masukkan ID karyawan yang akan dihapus. Misalnya saya akan menghapus ID karyawan, saya akan menghapus data karyawan dengan ID 002. Nah,
data karyawan tersebut akan dihapus. Data karyawan dengan ID 002 akan dihapus. Coba kita lihat kembali. Nah, sudah tampak di outputnya ID karyawan dengan nomor 002 itu sudah terhapus atau datanya tidak akan ditampilkan kembali. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba pilih kembali untuk melihat total gaji untuk karyawan. Di sini kita akan masukkan pilihan nomor 2, yaitu total gaji untuk karyawan. Nah, total gaji yang harus dibayarkan sebanyak 2 juta. Nah, coba kita input. Ini hanya untuk menampilkan dan kita menginput total gaji yang harus dibayarkan. Nah, jadi sudah nampak checkout atau outputnya. Total gaji yang harus dibayarkan sebanyak 2 juta terhadap satu karyawan tadi. Coba kita kembali lagi. Nah, kita akan diarahkan kembali ke tampilan atau menu utama dari program karyawan ini. Nah, sekian dari pemaparan sistem informasi dari karyawan. Untuk selanjutnya kita akan jelaskan terkait sistem yang kedua, yaitu sistem restoran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem informasi restoran yang kita pilih dan kita tentukan. Nah, program ini mendefinisikan sebuah kelas bernama data customer, di mana berisi data tentang pelanggan seperti nama, ID, dan jumlah customer-nya atau jumlah pelanggannya. Nah, kelas ini juga berisi beberapa metode untuk mengelola data pelanggan, termasuk metode untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan data pelanggan sesuai dari perintah di project kita. Nah, metode-metode ini menggunakan kelas scanner untuk mendapatkan input dari pengguna. Kelas scannernya. Nah, dan program ini juga menggunakan kelas vector untuk menyimpan data tentang pelanggan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai metode print data customer, di mana terdapat scanner input, scanner inisial. Nah, di mana digunakan untuk menampilkan daftar pelanggan dengan nama, ID, dan jumlah pelanggannya. Nah, ya, bisa dilihat di sini metode ini nantinya akan menampilkan tampilan naik kelola data customer, di mana terdapat data customer, yaitu ada ID, nama customer, dan jumlah pesanannya. Nah, di sini juga terdapat for it, di mana data customer atau sama dengan custom.back customer. Nah, data ini akan menampilkan nantinya ID, nama, dan jumlah pesanan. Nah, ini variabel-variabel. Nah, selanjutnya kita masuk pada tambah data customer. Nah, tambah data customer ini terdapat juga scanner input, scanner initial sebagai parameternya. Nah, sini juga terdapat string ID, string nama, dan terdapat integer jumlah customer ya, atau jumlah pesanan kita catat di sana. Nah, sistem ini akan menampilkan kelola data customer, yaitu terdapat tambah data customer, di mana ID customer, nama customer, dan jumlah pesanan. Nah, di sini juga yang akan nanti disimpan di variabel di bawahnya itu ada ID, nama, dan jumlah customer. Nah, selanjutnya ada hapus data customer, dapat juga scanner input dan scanner inisial. Nah, dapat juga string ID, integer index dengan nilai 0, tanda dengan nilai 0.
Nah, nanti akan menampilkan output berupa masukan ID customer yang akan dihapus. Nah, yang akan dihapus nantinya berupa ID dari customer tersebut. Dengan terdapat perulangan berupa for data customer akan dihapus dengan menggunakan perulangan tersebut dengan indeks yang akan increment. Nah, jika penanda sama dengan 0, maka sistem akan menampilkan customer tidak ditemukan. Tekan enter untuk melanjutkan. Berarti yang kita inputkan atau ID yang kita inputkan tidak terdapat di data customer. Nah, selanjutnya ada update customer yang juga terdapat scanner input, scanner inisial. Nah, sini juga terdapat string ID, nama, integer, jumlah customer, sama dengan tambah data dan print data customer sebelumnya. Nah, pada update data customer ini terdapat print atau output pola data customer, di mana terdapat update data customer, yaitu dengan memasukkan ID customer yang akan diupdate, nama customer, dan jumlah pesanan dari customernya. Nah, inputan dari user akan dimasukkan di ID, nama, dan variabel jumlah customer tersebut. Nah, di sini juga terdapat for terjadi di mana jika melakukan update, data yang sudah ditambahkan akan terhapus dahulu dan kembali diisi dengan data-data terbaru yang kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai data makanan. Nah, selanjutnya ada kelas data makanan yang di-extend dari menu, dari kelas menu. Nah, dalam sebuah paket yang disebut sistem informasi restoran atau package-nya. Nah, kelas ini menggunakan library vector untuk menyimpan data makanannya. Nah, kelas ini memiliki beberapa variabel seperti nama, variabel bertipe string yang digunakan untuk menyimpan nama makanan. Yang kedua ada stok, variabel bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan stok makanan. Yang ketiga ada what stock, yaitu variabel bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan stok makanan yang ditambah. Yang selanjutnya ada ID variabel bertipe data string yang digunakan untuk menyimpan ID makanannya. Yang terakhir ada makanan, yaitu vektor yang digunakan untuk menyimpan objek makanannya. Nah, kelas ini memiliki dua konstruktor. Yang pertama ada konstruktor data makanan, terdapat string nama dan integer harga. Digunakan untuk membuat objek makanan dan menyimpan data nama dan harga makanannya. Yang kedua ada konstruktor data makanan, selanjutnya yaitu yang terdapat string ID, string nama, integer harga, dan integer stok. Nah, pada kelas ini digunakan pada konstruktor ini digunakan untuk membuat objek makanan dan menyimpan data ID, nama, harga, dan stok makanannya. Nah, kelas ini juga memiliki beberapa metode. Yang pertama ada get stock yang digunakan untuk mendapatkan stok makanan, get nama yang digunakan untuk mendapatkan nama makanan. Yang ketiga ada set nama digunakan untuk mengatur atau mengubah nama makanannya. Yang selanjutnya ada data makanan. Data makanan atau get makanan ini digunakan untuk mendapatkan objek makanan. Selanjutnya ada get one stock digunakan untuk mendapatkan stok makanan yang ditambahkan. Selanjutnya ada set one stock digunakan untuk mengatur, mengubah stok makanan yang ditambahkan. Selanjutnya ada get ID yang digunakan untuk mendapatkan ID makanan. Dan set ID itu digunakan untuk mengatur atau mengubah ID makanannya.
Nah, selanjutnya terdapat public static void, yaitu print data makanan. Nah, terdapat parameternya itu mengenai scanner input dan scanner initial. Nah, terdapat di sana ada output, yaitu ada kelola data makanan, di mana akan muncul nanti data makanan dan tabel mengenai ID, nama makanan, harga, dan juga stoknya. Nah, di sana juga terdapat ruangan for it terkait isi atau field tabel-tabel di data makanan tersebut. Nah, sistem out ini akan menampilkan makanan.getID, ID-nya, nama, dan harga beserta stok-stok di tabel ini. Nah, selanjutnya jika makanan itu sama dengan 0, size-nya 0, maka akan di output tidak ada data makanan. Nah, nanti total stok semua makanan ini akan di output dengan keluaran total stok semua makanan, itu ditambah dengan data makanan .get stock sebagai nilainya nanti. Nah, selanjutnya ada tambah data makanan, public static void tambah data makanan, yaitu ada scanner input dan scanner initialis, di mana terdapat integer harga dan variable, yaitu bertipe data integer dan tipe data integer harga dan stok. Nah, di sana juga terdapat variable nama, ID, bertipe data, string. Nah, di sana terdapat output, yaitu kelola data. Nah, data makanan, mana juga terdapat tambah data makanan, ID makanan, nama makanan, harga makanan, dan stok. Yang akan nantinya diinput di variable di bawahnya, yaitu ada ID, nama, harga, dan stok. Nah, selanjutnya ada update data makanan. Nah, update data makanan ini juga hampir sama seperti tambah data makanan atau di update data customer tadi. Itu terdapat variable ID, nama dengan tipe data string, harga, stok, indeks, benda-benda dengan tipe data integer. Nah, seperti konsep di customer, nantinya data akan dihapus terlebih dahulu dan akan ditambahkan dengan data-data baru. Dengan kuncinya itu adalah ID dari makanannya. Nah, selanjutnya ada hapus data makanan, di mana terdapat juga variabel ID, indeks, ID dengan tipe data string, indeks, dan penanda dengan tipe data integer. Nah, konsepnya juga sama seperti data customer tadi, itu menggunakan pulangan juga untuk menghapus secara berurutannya dengan menggunakan keyword yaitu ID. Nah, jika penanda sama dengan $, tidak ditemukan, maka akan menghasilkan output makanan tidak akan ditemukan. Dan selanjutnya itu tekan enter untuk melanjutkannya. Selanjutnya ada data minuman, yaitu kode ini adalah sebuah kelas yang diberi nama data minuman yang diturunkan dari kelas menu. Nah, pada kelas ini terdapat beberapa atribut, yaitu nama, stock, one stock, ID, dan ID yang digunakan untuk menyimpan data minuman. Nah, dan kelas ini juga terdapat vektor yang digunakan untuk menyimpan objek data minuman. Nah, ini terdapat vektor. Nah, terdapat dua konstruktor pada kelas ini, yaitu data minuman, yang dimana terdapat string nama dan integer harga. Nah, dan data minuman terdapat konstruktor lainnya juga terdapat string ID, string nama, integer harga, dan integer stok. Nah, konsep dari program data minuman ini hampir sama dengan data makanan yang sudah
dijelaskan sebelumnya. Nah, kelas ini juga memiliki beberapa metode seperti data makanan, yaitu get stock, get nama, get minuman, get set nama, get ID, set ID, get one stock, dan set one stock. Nah, ditambah di data minuman ini juga terdapat CRUD atau CRUD yang digunakan untuk mengelola data minuman, yaitu seperti print data minuman. Nah, berikut ini terdapat print data minuman. Terdapat juga metode lain yang digunakan hampir sama seperti konsep pada data makanan, di mana di print data minuman ini terdapat output yaitu kelola data minuman, menampilkan data minuman, di mana terdapat tabel yang akan di-output yaitu ada ID, nama minuman, harga, dan juga stoknya. Nah, masih sama menggunakan for juga, di mana nilainya itu akan di print atau di outputkan dengan variabel-variabel di for ini yang akan di-outputkan di tabel nantinya. Nah, jika minuman itu size-nya tidak ada atau tidak berisi file, maka akan di output tidak ada data. Nah, di sini juga akan di output total stok semua minuman, di mana dengan menampilkan nilai dari data minuman .get stock ini. Selanjutnya ada tambah data minuman. Nah, di sini juga terdapat variabel dengan data integer, yaitu ada harga dan stok, variabel nama dan ID dengan data string. Nah, sistem ini akan mengoutput yaitu kelola data minuman dengan tambah data minuman, yaitu kita akan menambah atau menginputkan ID minumannya yang akan tersimpan di variabel ID. Kita akan menginputkan nama minumannya yang akan tersimpan di variabel nama. Dan selanjutnya kita akan menginputkan harga minuman, dan yang terakhir ada stok minumannya. Nah, ini akan terkoneksi atau akan berhubungan dengan kelas input outputnya. Nanti akan jelaskan. Selanjutnya ada update data minuman. Di update data minuman ini juga terdapat hampir sama dengan data makanan, yaitu terdapat string ID, nama, integer harga, stok, indeks, dan penanda. Nah, di sana juga terdapat output, masukkan ID minuman yang akan diubah. Kedua ada nama minuman, harga minuman, dan stok yang kita input dan disimpan di variabel-variabel di variabel yang saya blok ini. Nah, di sini juga terdapat for if mengenai update data minuman tersebut, yaitu mulai dari remove-nya terlebih dahulu, lalu kita akan menambah atau mengisinya dengan data baru yang diisikan oleh user. Nah, yang terakhir ada hapus data minuman, di mana terdapat variabel ID dengan tipe data string, variabel indeks, dan penanda dengan tipe data integer. Nah, di sini terdapat output mengenai masukkan ID karyawan yang akan dihapus. Nah, kita akan menginputkan ID karyawan yang akan dihapus. Nah, ini kodenya ID sama dengan misalnya docs next line. Nah, terdapat juga for if di sini mengenai ID karyawan yang akan dihapus. Nah, jika penanda ini sudah dapat kondisi jika penanda sama dengan 0, maka karyawan tidak akan ditentukan. Nah, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, sekian dari presentasi data minumannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian data pesanan. Di bagian data pesanan ini, program ini mendefinisikan kelas data pesanan
yang berisi data tentang pesanan pelanggan di sebuah restoran, seperti ID, nama pelanggan, daftar item makanan dan minuman yang dipesan, jumlah makanan dan minuman, dan total biaya pesanan, dan harga setiap item makanan dan minuman. Kelas ini juga berisi variabel statik, pendapatannya yang digunakan untuk menyimpan total pendapatan restoran. Kelas ini juga menggunakan kelas vektor untuk menyimpan data tentang pesanan pelanggan. Konstruktor data pesanan yang berisi string ID, string nama customer, string list makanan, string list minuman, integer jumlah makanan, integer jumlah minuman, integer total belanja, integer harga makanan, integer yang digunakan untuk men-set list dari set ID yang diambil dari ID dan seterusnya. Selanjutnya ada setter dan getter yang digunakan untuk mengset dan mendapatkan dan mengset sebuah variabel yang ada di kelas data pesanan, yaitu ada get pendapatan, set pendapatan, get harga makanan, set harga makanan, get harga minuman, set harga minuman, dan seterusnya. Selanjutnya ada sebuah function tambah data pesanan, di mana di dalam function ini digunakan untuk menambahkan data pesanan ke dalam kelas data pesanan. Di dalam function ini nanti akan keluar tulisan yang pertama ialah ID pesanan, di mana di dalam ID pesanan nanti disimpan ke dalam sebuah ID, dan nama customer, user diminta untuk memasukkan nama customer dan disimpan di variabel nama customer. Lalu ada nama makanan disimpan ke dalam variabel list makanan, harga makanan, dan jumlah makanan yang dipesan. Pun begitu untuk minuman. Selanjutnya semua input user ini akan dimasukkan ke dalam sebuah vektor. Yang pertama, ia dimasukkan ke dalam objek pesan terlebih dahulu, lalu disimpan ke dalam vektor dengan cara vektor pesanan .add pesan. Lalu setelah itu memanggil function printout pesanan. Dan selanjutnya ada function printout pesanan, di mana function ini digunakan untuk menampilkan semua pesanan yang ada dalam kelas pesanan. Selanjutnya ada function pendapatan yang digunakan untuk mendapatkan seluruh pendapatan restoran hari ini yang didapatkan dari function get pendapatan. Di dalam function pendapatan ada condition if else, di mana jika user menginputkan 0 maka ia kembali ke kelola pesanan, dan jika ia menginputkan selain 0 maka ia kembali lagi ke kelas data pesanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian input output. Di sini menu metode scanner input dan scanner initial menampilkan menu pilihan bagi pengguna untuk mengelola data di sistem informasi restoran. Pilihan menunya antara lain mengelola data makanan, mengelola data minuman, mengelola data makanan dan minuman, mengelola data pelanggan, pesanan, pendapatan restoran, dan yang terakhir keluar dari program. Metode ini menggunakan variabel integer, di mana di sini terdapat println pilihan, di mana user diminta untuk memasukkan sebuah pilihan, di mana jika user menginputkan angka 1, maka ia akan pergi ke kelola makanan. Jika user menginputkan angka 2, akan pergi ke kelola minuman. Jika user menginputkan angka 3, maka ia akan pergi ke data makanan dan minuman. Jika user menginputkan angka 4, maka ia akan pergi ke kelola customer. Jika user menginputkan angka 5, maka ia akan pergi ke kelola pesanan. Jika user menginputkan angka 6, maka ia akan pergi ke data pesanan pendapatan. Artinya ke bagian function pendapatan yang ada di dalam kelas data pesanan. Jika user memilih angka 7, maka ia akan keluar
Dan jika user menginputkan angka selain itu, maka ia akan kembali ke menu. Selanjutnya di sini ada bagian function kelola makanan. Function kelola makanan digunakan untuk menampilkan menu pilihan bagi pengguna untuk mengelola data makanan di sistem informasi restoran. Pilihan menu tersebut antara lain menampilkan data makanan, menambah data makanan baru, memperbarui data makanan, menghapus data makanan, dan kembali ke menu sebelumnya. Oke, di sini sama seperti yang di atas tadi, di sini kami mendeklarasikan integer pilihan dan ada println pilihan di mana user diminta untuk menginputkan angka 1 sampai 5. Di mana jika dia menginputkan angka 1 maka akan kelihatan data makanan. Jika ke angka 2 maka dia akan pergi ke function tambah data makanan yang berada di kelas data makanan. Jika dia menginputkan angka 3 maka ia akan pergi ke update data makanan yang berada di kelas data makanan. Jika user memilih angka 4 maka dia akan pergi ke function hapus data makanan yang ada di kelas data makanan. Kalau dia klik 5 maka ia akan kembali ke menu. Selanjutnya function lihat data makanan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya yaitu function lihat data makanan. Di sini metode lihat data makanan menampilkan daftar item makanan pada sistem informasi restoran. Ini pertama-tama memanggil metode data makanan. Print data makanan yang bertanggung jawab untuk menampilkan daftar item makanan. Setelah itu akan muncul pilihan menu 0 back yang dapat digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Ini kemudian meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka menggunakan metode next integer dari kelas scanner. Jika pengguna memasukkan 0, program akan memanggil metode kelola makanan untuk kembali ke menu pengelolaan makanan. Dan jika pengguna memasukkan nomor lain, program akan menampilkan pesan kesalahan dan memanggil kembali metode lihat data makanan untuk menampilkan daftar item makanan. Ini seperti looping yang terus menampilkan daftar makanan sampai hingga pengguna memilih untuk kembali. Selanjutnya, adapun function kelola minuman. Kelola minuman ini menampilkan menu pilihan bagi pengguna untuk mengelola data minuman di sistem informasi restoran. Pilihan menu tersebut antara lain menampilkan data minuman, menambah data minuman, memperbarui data minuman, menghapus data minuman, dan kembali ke menu sebelumnya. Metode ini menggunakan variabel integer pilihan untuk menyimpan pilihan pengguna yang diperoleh dengan menggunakan metode next integer dari kelas scanner. Metode tersebut kemudian menggunakan serangkaian pernyataan if else untuk menentukan opsi mana yang telah dipilih pengguna. Jika pengguna memilih opsi 1, program akan memanggil metode lihat data minuman untuk melihat data minuman. Dan jika pengguna memilih opsi 2, program akan memanggil metode data minuman yang tambah data minuman untuk menambahkan data minuman baru. Dan jika pengguna memilih program ketiga, akan memanggil metode minuman yaitu update data minuman untuk memperbarui data minuman. Jika pengguna memilih nomor 4, maka program akan memanggil metode data minuman hapus, yaitu untuk menghapus data minuman. Dan jika pengguna memilih yang kelima, program akan memanggil metode menu untuk kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih opsi lain, maka akan muncul pesan error dan akan memanggil kelola minuman lagi untuk menampilkan menu lagi. Selanjutnya, function lihat data minuman. Metode lihat data minuman digunakan untuk menampilkan daftar minuman pada menu restoran. Ini
Pertama-tama memanggil metode print data minuman dari kelas data minuman yang akan mencetak data minuman. Kemudian, metode tersebut menampilkan pesan 0 kembali di layar dan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan. Pengguna diharapkan menginput bilangan bulat yang disimpan dalam variabel pilihan. Metode tersebut kemudian menggunakan pernyataan if-else untuk menentukan apa yang telah dipilih pengguna. Jika pengguna memasukkan 0, program akan memanggil metode kelola minuman untuk kembali ke menu sebelumnya. Jika pengguna memasukkan nomor lain, program akan memanggil metode lihat data minuman lagi untuk menampilkan daftar minuman. Proses ini akan berulang sehingga pengguna memasukkan 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya ada function data makanan dan minuman. Function ini digunakan untuk menampilkan data makanan dan minuman pada sistem informasi restoran. Metode ini terlebih dahulu memanggil metode data makanan print data makanan untuk menampilkan semua data makanan dan metode data minuman print data minuman untuk menampilkan semua data minuman. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan 0 untuk kembali ke menu, dan jika pengguna memasukkan hal lain, metode akan dipanggil lagi. Metode ini menggunakan input dan inisial sebagai objek pemindai, karena metode tersebut dapat digunakannya untuk mendapat input pengguna. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelola customer. Nah, pada metode kelola customer, di sini berguna menampilkan menu pilihan bagi pengguna untuk mengelola data pelanggan di sistem informasi restoran. Pilihan menunya antara lain melihat data pelanggan, menambah data pelanggan baru, memperbarui data pelanggan yang sudah ada, menghapus data pelanggan, dan kembali ke menu utama. Metode ini menggunakan variabel integer pilihan untuk menyimpan pilihan pengguna yang diperoleh dengan menggunakan metode nextInteger dari kelas scanner. Metode tersebut kemudian menggunakan serangkaian pernyataan if-else untuk menentukan opsi mana yang telah dipilih pengguna. Jika pengguna memilih opsi 1, program akan memanggil metode untuk melihat data pelanggan. Demikian pula jika menggunakan opsi 2, program akan memanggil metode untuk menambahkan data pelanggan baru. Jika pengguna memilih opsi 3, program akan memanggil metode untuk memperbarui data pelanggan yang ada. Jika pengguna memilih opsi 4, program akan memanggil metode untuk menghapus data pelanggan. Jika pengguna memilih opsi 5, program akan memanggil metode menu untuk kembali ke menu utama. Nah, jika pengguna memilih opsi lain, program akan menampilkan pesan kesalahan dan memanggil kembali metode kelola customer untuk menampilkan menu lagi. Nah, sampai kepada function lihat data customer. Metode lihat data customer digunakan untuk menampilkan data pelanggan di sistem yang bertanggung jawab untuk menampilkan data. Metode ini melewatkan objek scanner, input, dan initiale sebagai argumen yang mungkin digunakan untuk memasukkan dan menampilkan data pelanggan. Setelah itu mencetak pesan dengan opsi 0 kembali dan meminta pengguna untuk memasukkan input pengguna metode nextInteger dari kelas scanner untuk menyimpan input dalam variabel pilihan. Selanjutnya ada metode kelola pesanan. Metode kelola pesanan menampilkan menu pilihan untuk pengguna untuk mengelola data pesanan di sistem informasi restoran. Pilihan menu termasuk
melihat data pesanan, menambahkan data pesanan, dan kembali ke menu utama. Metode ini menggunakan variabel integer pilihan dan untuk menyimpan pilihan pengguna yang didapatkan dengan menggunakan metode next integer dari kelas scanner. Kemudian metode ini menggunakan serangkaian pernyataan if-else untuk menentukan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Jika pengguna memilih opsi 1, program akan memanggil metode lihat data pesanan. Jika pengguna memilih opsi 2, program akan menambahkan data pesanan. Jika pengguna memilih opsi 3, program akan kembali ke menu utama. Dan jika pengguna memilih opsi lain, program akan menampilkan pesan kesalahan dan memanggil metode untuk menampilkan menu. Selanjutnya, function lihat data pesanan. Metode lihat data pesanan digunakan untuk melihat data pesanan pelanggan di restoran. Metode pertama memanggil metode statis untuk menampilkan data tentang pesanan pelanggan. Metode tersebut kemudian meminta pengguna untuk memasukkan pilihan 0 atau angka lain menggunakan metode next integer dari kelas scanner. Jika pengguna memasukkan 0, metode akan memanggil metode kelola pesanan untuk kembali ke menu sebelumnya. Jika pengguna memasukkan nomor lain, metode akan memanggil dirinya lagi untuk melanjutkan melihat data. Perlu diperhatikan juga bahwa metode ini tidak memiliki fungsi update atau delete. Metode ini hanya memiliki fungsi untuk melihat data pesanan. Function selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan function pendapatan, di mana pada function pendapatan terdapat parameter scanner input yang digunakan untuk mengambil inputan daripada user. Di sini kami membuat sebuah variabel integer pilihan yang digunakan untuk menampung pilihan dari user dan terdapat println pendapatan restoran pendapatan saat ini dan 0 untuk back. Jadi ini digunakan untuk melihat pendapatan restoran. Baik, ketika user memilih 0, maka ia akan kembali ke menu. Tetapi jika ia memilih selain 0, maka ia akan kembali lagi ke pendapatan. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan kelas menu. Pada menu terdapat dua private variabel, yaitu private static integer stock dan private integer harga. Lalu terdapat sebuah konstruktor default dan terdapat setter dan getter, yaitu setter untuk men-set stok, men-set harga, dan untuk meng-get stok dan meng-get harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang main programnya, di mana main programnya di sini ialah terdapat dua instance kelas scanner, satu untuk mengambil input pengguna dan satu lagi untuk menginisialisasi. Kemudian ini akan memanggil metode menu dari kelas input output, meneruskan dua objek pemindai sebagai argumen. Disinilah program menampilkan menu utama dan memungkinkan pengguna untuk mengolah data di sistem informasi restoran. Oke, selanjutnya di sini saya akan merun program sistem informasi restoran. Baik, di sini akan terlihat tulisan selamat datang di restoran PPK Ondisa. Lalu ada beberapa menu yang dapat dipilih oleh user, yaitu ada kelola data makanan, data minuman, makanan dan minuman, data customer, pesanan, dan pendapatan restoran. Baik, di sini kita akan mencoba mengelola data makanan. Oke. Di sini ada tampilan CRUD, yaitu melihat data makanan, tambah data makanan, update, dan hapus. Di sini saya akan menambah data makanan. ID data makanan misalnya 01, nama makanannya ialah daging kambing cuy. Oke, harga makanannya 2000, stoknya 20. Setelah ditambahkan, di sini saya akan mencoba melihat data makanan. Nah, terlihat kalau ada data daging kambing cuy dengan harga 2000 dengan stoknya 20. Stoknya di sini. Lalu saya inputkan 0 untuk back.
Lalu di sini saya ingin mengupdate data makanan. Misalnya saya akan mengupdate daging kambing cuy dengan memasukkan ID-nya yaitu 01. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi daging kambing tidak cuy. Oke, dengan harga yang masih sama 2000 dengan stok yang sama. Oke. Lalu di sini saya akan melihat lagi data makanannya. Oke, sekarang dia berubah menjadi daging kambing tidak cuy. Selanjutnya saya akan menghapus data makanan yang tadi. Di sini saya akan menghapus makanan dengan ID 01. Lalu saya lihat lagi, oke, data makanan sudah terhapus. Lalu di sini saya mencoba untuk kelola data makanan dan minuman. Kelola data minuman. Sama seperti kelola data makanan, di sini saya akan menambahkan data minuman. ID minuman misalnya 01, nama minuman es teh dengan harga 1000 dengan stok 1. Baik, setelah menambahkan, di sini saya akan melihat data minuman. Terlihat ada satu data. Lalu saya kembali dan di sini saya akan mengupdate data minuman. Masukkan ID minuman yang akan diubah 01. Di sini saya akan merubah namanya menjadi teh panas dengan harga 1050 dengan harga 1000 tetap sama dengan stok 1. Lalu setelah itu di sini saya akan melihat data minuman. Terlihat kalau nama minumannya sudah berhasil terubah. Lalu saya kembali dan ada function hapus data minuman sama seperti data makanan. Lalu saya klik 5 untuk kembali. Karena data makanan dan minuman masih kosong, untuk mengelola data makanan dan minuman, saya harus menambahkan data makanan terlebih dahulu. Saya tambahkan ulang dengan ID 01, nama makanannya kambing, harganya 1000 dengan stok 1. Lalu di sini saya akan menambahkan data minuman dengan ID 01, nama minumannya es jeruk, lalu harganya 1000, stoknya 1. Oke, saya kembali, lalu di sini saya akan mencoba melihat data makanan dan minuman. Terlihat di sini data makanan ada kambing dengan harga 1000 dengan stok 1 dan data minuman dengan harga 1000 stok 1 dengan nama es jeruk. Lalu saya akan kembali dengan menekan tombol 0. Setelah itu saya di sini akan mencoba masuk ke kelola data customer. Ini digunakan untuk menambah data customer, mengupdate dan menghapus. Di sini saya akan menambah data customer di mana ID customernya adalah 01, namanya ialah Dharma Daniel. Jumlah pesanannya ada 2. Lalu di sini saya akan melihat data customer. Terlihat di sini kalau customer dengan ID 01 dengan nama Dharma dengan jumlah pesanan 2. Lalu saya kembali dan coba untuk mengupdate data customer. Masukkan ID customer yang akan diupdate yaitu 01. Lalu di sini saya rubah namanya menjadi Dharma Purba dengan jumlah pesanan 2. Lalu kita lihat ke data customer. Di sini sudah berubah nama customer menjadi Dharma Purba. Lalu saya kembali dan saya mencoba untuk menghapus data customer. Masukkan ID customer yang akan dihapus. Di sini saya memasukkan ID 01. Enter. Sudah terhapus. Di sini saya akan melihat data customer dan data customer sekarang sudah kosong. Lalu saya kembali lagi dan sekarang saya mencoba untuk masuk ke kelola data pesanan. Di sini saya akan mencoba menambah data pesanan.
misalnya dengan ID pesanan 001, dengan nama customernya saya sendiri Doni, masuk ke nama makanannya misalnya nama makanannya burger. Harga makanannya itu 1.000, jumlahnya 2. Lalu saya membeli minuman es jeruk dengan harga minumannya itu 1.000 dan jumlah minumannya itu 2. Oke. Jadi di sini terlihat bill pembayarannya dengan atas nama Doni, memesan burger, es jeruk, jumlah makanan dan minumannya 22 dengan total pembayaran Rp4.000. Lalu saya kembali lagi. Di sini saya akan melihat pendapatan restoran hari ini dari customer yang cuma berjumlah 1. Terlihat bahwa kalau pendapatan restoran hari ini berjumlah 4.000. Oke, baik. Sekian pemaparan kami tentang sistem informasi restoran dan sistem informasi karyawan dari kelompok 2 kelas 3C. Saya ucapkan terima kasih.